Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Zahramunte, NPM 210826625. Di sini saya akan menjelaskan pada blok hematologi dan imunologi dengan judul malaria. Yang pertama dari definisi. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Parasit ini masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah, lalu menuju hati untuk berkembang biak. Setelah itu, parasit kembali ke darah dan menginfeksi sel darah merah yang menyebabkan gejala seperti demam, menggigil, dan juga lemas. Untuk etiologi dari malaria ini sendiri yaitu parasit Plasmodium yang dapat dikelompokkan. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, di mana ini adalah jenis yang sangat mematikan. Selanjutnya ada Plasmodium vivax, sering kambuh, jenis yang sering kambuh. Ada Plasmodium ovale, ada Plasmodium malaria, dan Plasmodium knowlesi, di mana biasanya ini dari monyet tapi bisa menular ke manusia. Selanjutnya, untuk epidemiologi dari malaria ini sendiri, yang pertama itu tropis dan subtropis, termasuk banyak wilayah di Afrika, Asia Tenggara, dan juga Amerika Latin. Selanjutnya di Indonesia dapat didapatkan di daerah timur seperti Papua, NTT, dan Maluku yang lebih beresiko. Untuk gejala dari malaria ini sendiri, yang pertama demam tinggi, menggigil, keringat dingin, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot, dan sendi, dan juga bisa terjadi anemia jika malarianya parah. Selanjutnya, untuk pencegahan dari malaria ini sendiri, yang pertama tidur menggunakan kelambu berinsektisida, selanjutnya menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk atau pakaian tertutup. Selanjutnya, menghindari pengobatan pencegahan atau profilaksis jika berpergian ke daerah endemik, dan juga melakukan pemeriksaan dini dan pengobatan cepat. Untuk pengobatan dari malaria ini sendiri, itu menggunakan obat anti malaria seperti artemisinin based combination therapy atau ACT. Selanjutnya bisa juga digunakan kloroquine, primaquine, tergantung jenis parasit yang menginfeksi pada malaria. Selanjutnya, untuk penularan dari malaria ini sendiri, itu melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi parasit Plasmodium. Berikut proses penularannya. Itu pertama adanya gigitan nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles betina menggigit orang yang sudah terinfeksi malaria atau menghisap darah yang mengandung parasit Plasmodium. Selanjutnya, parasit berkembang biak di dalam tubuh nyamuk selama kurang lebih 10-18 hari. Selanjutnya, terjadinya penularan ke orang sehat. Nyamuk yang sudah terinfeksi menggigit orang sehat. Selanjutnya, parasit Plasmodium ini masuk ke dalam aliran darah melalui air liur nyamuk. Parasit kemudian menuju hati, berkembang biak, kemudian menyerang sel darah merah. Selanjutnya, siklus berulang. Setelah parasit berada di dalam darah, orang tersebut bisa menjadi sumber penularan baru saat digigit oleh nyamuk lain. Untuk penularan non gigitan itu biasanya jarang terjadi, tapi bisa juga terjadi melalui transfusi darah dari penderita malaria, jarum suntik yang terkontaminasi, selanjutnya penularan dari ibu hamil ke janin. Untuk komplikasi dari malaria ini sendiri, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, terutama yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, komplikasinya ini dapat mengancam nyawa, seperti anemia berat, malaria serebral, gagal ginjal, dan juga shock dan kematian, terutama bila pengobatan terlambat. Selanjutnya, untuk prognosis dari malaria ini sendiri, tergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis Plasmodiumnya sendiri, karena falciparum memiliki prognosis yang lebih buruk dan dapat menyebabkan malaria berat. Selanjutnya juga waktu penanganan, prognosis sangat baik jika malaria ditangani sejak awal. Selanjutnya untuk prognosis ringan ke sedang itu dengan pengobatan tepat, sembuh total tanpa gejala sisa. Sedangkan berat atau dengan komplikasi, resiko kematian itu meningkat, tapi bisa diselamatkan jika penanganan intensif dilakukan dengan segera.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.